Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220039. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk tugas 2 mata kuliah pengenalan pola, yaitu akan menjelaskan tentang lanjutan dari kode yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu di halaman 60 ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah bisa melihat korelasi dari tiap fitur ya terhadap median host value-nya, dan kita dapatkan nilai yang paling baik itu ada di latitude-nya ya, yaitu minus 0,14. Walaupun dia negatif, tetapi ini tetap menunjukkan adanya korelasi, yaitu korelasi negatif. Jadi dia yang paling kuat korelasinya ya. Setelah ini ya, median income, kemudian masuk di latitude-nya. Oke, jadi langsung saja kita ke halaman 60. Selanjutnya kita akan lakukan ini. Di sini dijelaskan bahwa cara lain untuk memeriksa korelasi antar atribut adalah dengan menggunakan fungsi pandas scatter matrix. Jadi nanti kita akan coba lakukan penggunaan pandas scatter matrix yang akan memplot setiap atribut numerik terhadap setiap temuan dari visualisasi data. Kemudian di sini juga karena sekarang kita punya ada 11 atribut numerik ya. Jadi kita akan mendapatkan 112 atau sama dengan 11 pangkat 2 ya, yaitu 121 plot. Yang mana ini tidak akan dimuat dalam satu halaman. Jadi nanti kita akan fokus pada beberapa atribut saja. Oke, langsung saja di sini atribut yang kita gunakan yaitu ada median force value, median income, total rows, dan hosting median age. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah siapkan kode Visual Studio Code saya. Oke, langsung saja kita ketikkan from pandas plotting from pandas.plotting. Oke, import scatter matrix. Oke, kemudian di sini atributnya itu sama dengan ada median income, median host value, kemudian ada median income, ada total rooms, kemudian ada housing median age. Oke. Setelah itu kita tinggal buat saja scatter matrix housing atribut. Kita panggil ya fungsi scatter matrix yang di dalamnya ada housing yang kita mau visualisasikan yaitu atributnya. Kemudian ukurannya 12 kali 8. Oke. Kayak gini. Kita jalankan. Nah, sudah tampil visualisasinya. Di sini ada hubungan antara median host value dengan median income. Kemudian kita bisa lihat juga korelasinya terhadap total rooms. Kemudian housing median age bisa kita lihat juga dengan median income seperti apa korelasinya. Nah, bisa lewat scatter matrix ini.
Jadi nanti kita akan cari titik temunya di mana. Nah, titik temunya itulah yang akan menjadi visualisasi dari korelasi tiap atribut tersebut, yaitu housing median value, median income, total room, dan housing median age. Oke, berikutnya di sini kita lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa diagonal utama dari kiri ke kanan bawah, dari kiri ke kanan bawah itu akan penuh dengan garis lurus. Nah, bisa dilihat di sini ya, dia semacam histogram. Nah, jika Pandas memplot setiap variabel terhadap dirinya sendiri, maka itu tidak akan terlalu berguna. Jadi sebagai gantinya Pandas akan menampilkan histogram dari setiap atribut. Opsi lain yang tersedia bisa dilihat pada dokumentasi Pandas untuk jelasnya. Oke, jadi di sini karena dianggap bahwa korelasi terhadap dirinya sendiri itu tidak terlalu penting, maka Pandas itu visualisasikan yang diagonal ini dalam bentuk histogram. Coba lihat, di sini kan median house value, titik temunya dengan median house value itu sendiri. Jadi nanti dia tampilkan dalam bentuk histogram aja. Sama juga dengan median income dan total rooms. Seperti itu. Oke. Nah, di sini dilihat lagi bahwa atribut yang paling menjanjikan untuk memprediksi nilai rumah rata-rata itu adalah pendapatan rata-rata dari gambar scatter plot 2.16. Coba kita lihat ya. Berarti yang ini. Oke, kita akan coba buat untuk melihat atribut yang paling menjanjikan dalam memprediksi nilai rumah rata-rata. Di sini dikatakan bahwa adalah median rata-rata. Oke, langsung saja kita buatkan kodenya housing.plot dalam kurung kainnya itu dia scatter ya. Kita mau buat dalam bentuk scatter dengan nilai X-nya itu adalah median income. Dan Y-nya itu adalah median house value. Median house value. Oke. Nilai alpanya kita set di 0,1. Alpha ini untuk transparansinya ya. Jadi di set 0,1. Oke. Lupa. Apa ada yang salah ini? Median income housing.plot kain scatter X median income, Y-nya median. Di sini ada katanya positional argument. Ada yang salah ya. Salah sintaks kah? 0.1, sorry, bukan koma. Oke, nah di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa bisa dilihat di sini hubungan antara median house value terhadap median income. Nah, di sini juga karena kita atur transparansinya tadi 0,1, jadi dia tidak terlalu ini jelas. Oke. Nah, bisa dilihat lagi di sini penjelasannya bahwa plot ini dia mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, korelasinya memang sangat kuat. Dan di sini juga kita bisa lihat ada tren kenaikan. Dan poin-poinnya itu tidak terlalu tersebar. Artinya dia fokus pada satu area tertentu ya, tidak tersebar ke seluruh area pada grafik. Yang kedua, batas harga yang kita perhatikan sebelumnya itu terlihat jelas sebagai garis horizontal. Nah, kan pertemuan sebelumnya itu kita untuk nilai yang 500.000 itu dihapus. Nah, tetapi plot ini mengungkapkan bahwa garis lurus lain
yang kurang jelas, yaitu garis horizontal sekitar 450. Nah ini ada ya, sekitaran sini itu ada garis. Nah yang lain sekitar di 350 juga ada, dan mungkin satu di sekitar 280 yang ini ya. Oke, dan beberapa lagi ada di bawah itu. Nah kita mungkin bisa mencoba menghapus distrik yang sesuai untuk mencegah algoritma belajar mereproduksi dari kebiasaan data ini. Nah iya, hal ini juga yang menjadi titik fokus perhatian pada saat membuat model, karena ketika ada sebuah distrik atau perkumpulan yang seperti ini yang menghasilkan garis-garis seperti ini, itu bisa membuat model mempelajari kebiasaan tersebut sehingga dia lebih cenderung mampu mengenalinya di data latihnya. Sedangkan di data, ketika dia menerima data baru, dia cenderung tidak mengenali, sehingga nanti bisa terjadi overfitting. Oke, lanjut materi berikutnya, kita akan bahas experimenting with attribute combination, atau kita akan bereksperimen dengan kombinasi atribut. Nah, di sini penjelasannya bahwa pada bagian sebelumnya itu kita sudah memberi gambaran tentang beberapa cara kita dapat menjelajahi data. Sekarang kita akan mengidentifikasi beberapa kebiasaan data yang mungkin kita bersihkan sebelum memasukkan data ke algoritma machine learning. Nah, di sini kita akan menemukan korelasi yang menarik antara atribut, khususnya dengan atribut target. Kita juga bisa memperhatikan bahwa beberapa atribut memiliki distribusi yang berat ya. Jadi kita akan mungkin mentransform dia ya, mengganti bentuknya. Misalnya dengan menghitung lognya, logaritma. Nah, di sini kita tentu saja jarak tempuh akan sangat bervariasi pada setiap proyek, tetapi idenya cenderung sama. Satu hal yang mungkin ingin Anda lakukan sebelum menyiapkan data untuk algoritma machine learning adalah mencoba berbagai kombinasi atribut, misalnya jumlah total room atau total kamar di suatu distrik. Itu tidak terlalu berguna jika kita tidak tahu berapa banyak rumah tangga yang ada. Yang benar-benar kita inginkan itu adalah jumlah kamar per rumah tangga. Demikian pula jumlah total kamar tidur dengan sendirinya itu tidak akan berguna. Kita akan membandingkannya dengan jumlah kamar. Dan populasi per rumah tangga juga tampak seperti kombinasi atribut yang menarik untuk dilihat. Oke, sekarang kita coba atribut baru ini. Langsung saja di sini sudah ada kodenya. Kita langsung eksekusi. Housing rooms per house rooms per household sama dengan housing total rooms dibagi dengan housing dari household. Oke. Berikutnya sama, hanya di sini kita ganti jadi bedroom per room. Nah, di sini dia pakai total bedrooms dibagi total rooms. Kita ambilkan ini. Oke. Dan yang ketiga adalah kita copy lagi. Yang ini kita ganti jadi population per household. Population
per household. Nah, di sini dia pakai population, atribut population yang dibagi dengan household. Oh, sorry. Oke. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada typo ya. Typo household-nya. Ini harus pakai S. Kita jalankan ulang. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita mau lihat ini ya. Kita akan mau lihat korelasi matriksnya lagi. Kita coba cetak lagi. Nah, di sini ada ya. Could not convert string to float in len. Ada kesalahan ya. Ini saya coba cari dulu. Nah, jadi tadi itu errornya adalah karena ternyata di dalam dataset hosting ini masih ada satu kolom, yaitu kolom inline itu yang memang dia string. Jadi dia tidak bisa dikonversi ke pakai menggunakan core, karena core ini dia hanya mengeksekusi bilangan numerik saja. Jadi nanti saya akan masukkan ke dalam NumPy ya, supaya dia bisa digunakan core untuk melihat korelasinya. Nah, oke ya, kita coba jalankan ulang. Nah, berhasil. Selanjutnya untuk melihatnya, kita ketikkan core matrix, lalu masukkan median host value. Lalu kita sort dia, kita urutkan menggunakan sort value, diurutkan secara ascending. False, kita set nilainya false. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat korelasinya sudah sama ya, median host value, kemudian median income. Nah, kalau kita mau lihat di sini yang paling tinggi itu adalah median income ya, korelasi yang pertama. Sedangkan yang tertinggi kedua itu ada di ini, bedroom per rooms, yaitu minus 0,259 ya, korelasi negatif. Oke, kalau kita lihat di sini dijelaskan bahwa katanya ini tidak terlalu buruk, ini lumayan, dan atribut bedroom itu jauh lebih berkorelasi dengan nilai rumah rata-rata daripada jumlah total kamar atau kamar tidur. Kalau kita lihat di sini jumlah total kamar pada sebelumnya itu, nah ini dia korelasinya kecil sekali, 0,04 dibandingkan pada saat kita hitung bedroom per roomnya dia lebih berkorelasi. Nah, di sini rupanya rumah dengan rasio kamar tidur atau kamar yang lebih rendah cenderung lebih mahal. Jumlah kamar per rumah tangga juga lebih informatif daripada jumlah total kamar di suatu distrik. Jadi jelas semakin besar rumahnya semakin mahal harganya. Oke, lanjut di sini dijelaskan juga bahwa putaran eksplorasi ini tidak harus benar-benar menyeluruh. Intinya adalah memulai dengan kaki kanan dan dengan cepat mendapatkan wawasan untuk membantu kita mendapatkan prototipe pertama yang bagus. Tetapi ini adalah proses berulang. Setelah Anda menjalankan prototipe, Anda dapat menganalisis hasilnya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan kembali ke langkah eksplorasi. Oh ya, jadi di sini dijelaskan bahwa kita itu memang tidak harus benar-benar mengeksplor secara menyeluruh dari data setnya, tetapi kita juga penting untuk mengetahui korelasi tiap fitur-fiturnya. Jadi kayak tadi kan kita lihat bahwa di sini kita hanya dapat korelasi yang bagus itu hanya median income sama latitude-nya. Padahal kalau dilihat di sini bedrooms-nya, household-nya, ini rendah sekali korelasinya. Nah, tetapi karena kita sudah
coba explore lebih jauh, kita coba gunakan beberapa ini tadi ya, kode untuk mendapatkan atribut baru dari hasil pembagian pada atribut-atribut yang sudah ada, kita dapatkan korelasi baru yang lebih kuat dibanding yang sebelumnya, yaitu misalnya bed per room di sini minus 0,25, dan juga kita dapatkan nih rooms per household yaitu 0,14. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke prepare the data for machine learning algorithms. Itu kita akan siapkan data untuk masuk ke algoritma pembelajaran machine learning. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama kita akan kembali ke set pelatihan yang bersih dengan menyalin straight train-nya sekali lagi, dan kita akan pisahkan prediktor dan labelnya. Karena kita selalu ingin menerapkan transformasi yang sama pada prediktor dengan nilai target. Seperti ini ya, kode yang ditunjukkan di baris di halaman 63 ini. Kita langsung praktekkan saja. Housing sama dengan straight train test-nya, train test set. Kita drop. Yang kita drop itu adalah median host value-nya, aksis 1. Lalu kita buat lagi housing labels, ambil struct train set, kita label ulang lagi dia median host value, lalu kita copy. Nah, udah berhasil. Nah, setelah itu bisa dilihat lagi pada bagian data cleaning. Sini dikatakan bahwa sebagian besar algoritma machine learning tidak dapat bekerja dengan fitur yang hilang. Jadi mari kita buat beberapa fungsi untuk merawatnya, atau kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama itu kita harus singkirkan atau kita hilangkan distrik yang sesuai. Yang kedua kita akan hilangkan seluruh atribut. Yang ketiga kita akan atur ke beberapa nilai. Misal ke 0, ke rata-ratanya, ke nilai mediannya, nilai tengahnya. Nah, di sini juga dikatakan kita dapat melakukannya dengan menggunakan metode drop atau fill-na pada data frame. Oke, kita langsung saja eksekusi. Housing .dropna subset. Di sini adalah total bedrooms. Nah, ini opsi 1 ya. Opsi keduanya kita bisa pakai housing.drop total bedrooms aksis 1. Oke. Kemudian kita juga bisa ganti pakai nilai mediannya. Median dimana dataset housing untuk fitur total bedroomnya atau atribut total bedroomnya. Kita median, kita pakai fungsi mediannya. Oke. Ini opsi ketiga. Yang terakhir kita bisa pakai di sini ya. Housing
total bedrooms. Kita pakai fungsi fillna, dimana kita pakai mediannya, lalu di in place true. Oke. Nah, berhasil. Berikutnya dikatakan di sini bahwa scikit-learn menyediakan kelas praktis untuk menangani nilai yang hilang atau simple imputer. Berikut cara menggunakannya. Yang pertama, di sini kita perlu membuat instance simple imputer, menentukan bahwa kita ingin mengganti nilai yang hilang dari setiap atribut dengan median atribut tersebut. Nah, di sini caranya ya. Kita import simple imputer. Oke, kita from sklearn .impute, kita import simple imputer. Oke. Lalu kita buat imputer sama dengan kita panggil fungsinya, dimana strateginya ini adalah metode yang dipakai, yaitu menggunakan menggunakan nilai mediannya. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan housing num, itu kita drop dari Ocean proximity dengan nilai axis 1. Lalu kita fit dia imputer.fit, yang kita fit pakai housing num. Oke. Lalu kita cek imputer statiknya. .static untuk kita lihat statiknya, dan juga housing num mediannya, nilai mediannya juga kita mau lihat supaya bisa kita oke. Kalau kita jalankan, nah sini kita bisa lihat ya, hasilnya sebuah array. Mungkin kayaknya ini ditimpa ya, jadi mungkin coba saya pisah ya. Oke, saya coba di sini. Saya coba jalankan ulang yang ini. Ini saya jalankan lagi. Nah, oke, kita sudah dapat hasil min 18, 34, 29, 219, 433. Nah, 08. Nah, dua imputer ini menghasilkan array yang dengan value yang sama ya. Selanjutnya kita buat variabel x yang mana dia pakai imputer transform. Kita lakukan transformasi di sini dari housing num. Nah, kemudian ada namanya housing tr. Ini ada housing _tr yang mana menggunakan fungsi pandas data frame. Kita ubah ke dalam data frame, di mana kita panggil nilai x yang sudah dideklarasikan tadi. Kolomnya itu kita set jadi housing
underscore num dot volume. Oke, lalu indeksnya sama dengan housing num dot index. Oke, jalankan. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan handling text dan categorical attributes. Nah, di sini kita coba lihat ada 10 instance pertama. Caranya housing cat sama dengan housing. Nah, kita lihat di sini adalah Ocean proximity. Lalu kita print housing cat hitnya. Oke. Kita mau ambil 10 data pertama. Kita jalankan. Nah, kita sudah dapat ya. Inline, erosion, nearby. Oke, hasilnya sudah sama. Berikutnya kita mau lihat ini representasi dari kategorinya ya. Caranya kita mau import dulu library-nya, yaitu scalen.preprocessing. Kita import ordinal encoder. Nah, ordinal encoder ini baru kita melakukan encoding-nya. Kemudian kita pakai ordinal encoder. Kita buat objek variabelnya. Kita panggil fungsi ordinal encodernya. Lalu dari housing cat yang sudah kita buat, kita akan encode dia. Encoder menggunakan fungsi ordinal encoder. Lalu kita feed transform dari data housing cat yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita minta ditampilkan menggunakan slicing 10 datanya. Jadi di sini kita housing cat encoded. Kita pakai metode slicing untuk melihat nilai array-nya. Oke, bisa dapat. Di sini ada perbedaan sedikit ya. Bagi data pertamanya itu dia 1, 4, 1, 4, 0, 3, 0, 6. Oke, kalau kita mau lihat ordinal encoder kategorinya, kita tinggal ketikkan saja ordinal encoder dot kategori. Nah, ini kita bisa lihat kategorinya seperti yang ini ya. Oke. Berikutnya ada metode encoder yang lain, yaitu one hot encoder. Caranya sama, kita tinggal import saja dari scalen karena sudah disediakan oleh scalen.preprocessing. Kita import one hot encoder. Oke. Kita buat cat encoder sama dengan one hot encoder. Kita panggil fungsinya. Lalu kita buat variabel housing cat one hot sama dengan kita panggil fungsi variabel cat encoder. Lalu kita feed transform lagi seperti tadi. Yang kita feed adalah data dari housing cat. Oke. Lalu kita minta, tinggal kita panggil housing cat one hot. Udah selesai. Oke. Ini cara encoder menggunakan one hot encoder. Kalau kita mau lihat hasil array-nya, kita tinggal ketikkan housing cat one hot dot to array. Kita konversi ke array dia untuk melihat nilainya. Oke. Kita jalankan. Nah, kita sudah dapat nilai array-nya. Seperti itu.
Mau lihat kategorinya sama, tinggal kita panggil variabel getEncoder dot kategori. Udah dapat. Sekarang kita custom transformers. Kita lakukan custom terhadap ininya, atribut-atributnya. Kita pakai di sini ada base estimator dan transformer machine. Oke, kita lihat sedikit penjelasannya. Di sini katanya, meskipun scikit-learn menyediakan banyak transformator, di sini ada beberapa transformator yang bekerja dengan baik ya. Misal seperti ada feed transform, kemudian ada transform, ada feed. Nah, jadi ada banyak metodenya ya. Kita langsung saja implementasinya. Yang pertama kita akan import ini dulu. Scikit-learn base from scikit-learn.base. Kita import base estimator, transform mixin. Oke, sudah kita jalankan. Ya, ada salah. Oke, udah berhasil. Selanjutnya ada namanya feature scaling. Coba kita lihat feature scaling ini. Nah, di sini ada, oh ya, di sini langsung kita ke transformation pipeline-nya. Kita import dulu scikit-learn.pipeline. Kita import pipeline-nya. Oke, lalu kita masukkan juga standar scalar. Nah, jadi metode standar scalar ini dia juga untuk melakukan normalisasi pada dataset yang kita punya. Nah, di sini kita coba non pipeline. Nah, kita pipeline. Nah, di sini kita masukkan apa yang ingin kita lakukan, standar scalar ya, mulai dari di sini ada imputer, lalu kita panggil simple imputer, pakainya median. Oke, koma jangan lupa. Lalu attributes header kita panggil fungsinya. Lalu kita pakai combine attribute header. Oke, koma. Yang terakhir std scalar. Kita pakai standar scalar ini, kita tambahkan aja std. Oke, udah. Setelah itu kita keluar, lalu kita panggil housing num tr. Kita pakai num pipeline yang sudah kita deklarasikan tadi. Lalu kita feed transform, bukan predict ya, feed transform dari data pada num housing num. Jalankan. Oke, berhasil. Nah, di sini juga bisa kita pakai column transformer. Caranya juga sama. Seperti ini. Oke, next berikutnya kita sekarang masuk ke select and train a model. Dari sini kita sudah akan melakukan pelatihan dan evaluasi untuk training setnya. Caranya simpel saja, kita sudah disiapkan oleh scikit-learn from scikit-learn.linear. Pakai linear model dulu yang pertama, kita import linear regression. Untuk trend test splitnya, bentar ya. Kita langsung deklarasikan dulu lin reg.
linear regression sama dengan kita panggil fungsi linear regressionnya. Lalu linreg kita fit menggunakan data housing preferred. Oke. Dan housing labels, oke. Jalankan, oke, berhasil, kita sudah buat modelnya. Nah, berikutnya kita bisa lihat ininya, housing sum data. Nah, misalnya kayak gini. Kita mau lihat data sama labelnya ya, sorry. Berarti harusnya sum label. Sum label sama dengan housing labels .ilog. Seperti ini ya, kita slicing 5. Nah, lalu kita print prediksi yang ini ya. Kita print apakah sama hasil prediksinya. Nah, di sini sum data preferred is not defined. Nah, karena ini saya belum deklarasikan ini ya. Sorry, saya kelupaan tadi deklarasikan. Nah, kalau gini kita sudah bisa lihat hasil prediksinya ya. Nah, kalau kita mau lihat labelnya, kita tinggal cetak aja labelnya pakai fungsi print. Sini. Nah, kita dapat labelnya. Kemudian kita untuk evaluasi modelnya kita bisa pakai mean square error atau MSE ya. Jadi kita tinggal import saja scalar.metric import mean square error. Oke. Housing prediction sama dengan linear regression predict dari housing preferred. Oke. Terus kita lin MSE, kita panggil fungsi mean square error dari housing labels dan housing prediction. Oke, lalu kita juga pakai RMSE. Kita pakai fungsi numpy .skirred karena dia RMSE itu pangkat 2-nya ya, berarti kita harus pakai akar pangkat dari linear MSE. Lalu kita cetak linear RMSE-nya. Oke, jalankan, dapat. Hasilnya sama 6827, 28 yang ini. Oke. Berikutnya kita pakai decision tree regressor. Nah, tadi model regresi linear, sekarang kita pakai model decision tree regressor. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah lakukan fit. Nah, ini modelnya berarti sudah dibuat. Tinggal kita evaluasi dia training setnya atau data latihnya. Sini. Oke. Kita jalankan. Kita dapat 0,0. Nah, di sini kalau kita lihat ada penjelasannya kenapa 0,0. Nah, katanya di sini tidak ada kesalahan sama sekali. Bisakah model ini benar-benar sempurna? Tentu saja. Jauh mungkin bahwa model tersebut telah terlalu sesuai dengan data. Bagaimana kita bisa yakin? Ini kita bisa lihat sebelumnya.
kita tidak dapat menyentuh set pengujian sampai siap untuk menunjukkan model yang kita yakini. Jadi, kita perlu menggunakan sebagian dari set pelatihan untuk pelatihan dan sebagian untuk validasi model. Nah, makanya di sini ada better evaluation using cross validation. Nah, sini kita masuk pada cross validation. Kita pakainya cross val score. Oke, langsung saja kita praktekkan menggunakan cross val score. Kita tunggu. Ini lagi proses evaluasi. Sedikit lagi ya. Nah, di sini kita bisa cetak nih. Sampai di display-nya. Untuk melihat skor. Oke, udah bisa di Oke. Nah, oke, kalau kita jalankan, di sini kita bisa lihat skornya dari cross-val score tadi. Kita lihat nilai mainnya, standar deviasinya juga ada. Nah, sekarang kita akan compute the same score menggunakan linear regression model. Seperti yang tadi ya. Oke. Nah, untuk lihat RMS-nya yaitu kita kita akan pangkatkan dan kita akan display hasilnya. Nah, sini kita sudah lihat hasilnya, kita dapat mean-nya dan standar deviasinya juga. Berikutnya kita bisa pakai random forest. Ini juga sama ya. Random forest. Ini model random forest yang kita coba. Forest RMSE. Oh ya, ini kita belum definisikan ya. Jadi seperti ini berarti ya. Mana fitnya tadi tuh? Nah, ini mean score. Oh iya. Ini tinggal kita pangkat luas saja ya. Dari forest rate, forest RMSE sama dengan apa tadi? Nah, ini tinggal kayak seperti ini. Tapi kita ganti jadi ininya jadi forest rate. Forest rate. Udah, lagi kita forest RMSE. Kita jalankan. Lagi di feed. Kita coba display skornya. Forest RMSE score. Oke, berikutnya ini kita masuk ke grid search. Nah, di grid search ini bisa dilihat potongan kode ini di mana kita coba import grid search CV dari model selection pada sklearn. Nah, di sini kita pakai atribut kita deklarasikan variabel param-grid yang mana di dalamnya ada estimator, ada 3 nilai estimator, 3, 10, 30, kemudian ada max fiturnya. Lalu kita
panggil fungsi random forest regressor, ya, random forest regressor seperti ini. Kemudian nanti kita tinggal feed dia, kita latih dia menggunakan data housing preferred dan housing label. Lalu kita lihat base estimatornya. Kita bisa lihat base estimatornya di sini. Kemudian untuk hasil main square-nya juga bisa dilihat dengan cara kita print saja menggunakan library NumPy. Nah, di sini kita bisa lihat ya, estimator 3, max feature 2, estimator 3, dan seterusnya. Kemudian di sini juga kita akan bahas randomizers. Tapi di sini karena implementasinya tidak ada kode, jadi kita skip. Kita masuk ke analisis base model and their error. Nah, berarti di bagian sini kita akan bahas mengenai tingkat kepentingan sebuah fitur atau fitur importance. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya dalam bentuk array. Dan ini akan diurutkan dari yang importannya yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kita juga bisa display dia dalam bentuk ini, pasangan atribut. Terakhir kita akan evaluasi sistem menggunakan test set. Jadi kita tinggal buat saja X-test, Y-test-nya, lalu kita tinggal panggil model predict menggunakan X-test preferred, lalu nanti akan dievaluasi menggunakan RMSE, sehingga kita dapatkan nilai RMSE-nya yaitu sekitar 47,730. Dan ini juga untuk nilai standar square error-nya, statistiknya, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan kode pada pertemuan sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.